Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Selamat datang kembali di praktikum pertemuan 4 struktur diskrit. Oke, di materi yang saat ini kita akan membahas mengenai Q. Apa itu Q? Oke, berikut merupakan penjelasan Q, yaitu bentuk daftar terbatas di mana elemen dimasukkan di satu ujung belakang dan dihapus dari ujung lainnya. Atau dalam bahasa Inggris itu first in, first out. Jadi yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Oke. Model abstrak Q sama dengan list, yaitu urutannya elemen A1, A2, dan A sampai seterusnya. Terus elemen pertama yang dimasukkan itu akan menjadi in, dan elemen yang pertama dikeluarkan itu akan menjadi out. Nah, maka disebut first in, first out. Nah, operasi insert elemen di belakang dan operasi hapus elemen di depan. Oke, selanjutnya Q mempunyai operasi khusus, yaitu operasi NQ dan operasi DQ. Jadi ada dua operasi, yaitu NQ dan DQ. Operasi NQ ini berfungsi untuk memasukkan elemen di akhir, rear. Nah, sedangkan operasi DQ ini berfungsi untuk menghapus elemen di awal, front. Oke, implementasi Q ini dapat menggunakan array maupun linked list. Nah, seperti ini ilustrasi Q. Ilustrasi Q itu sepertinya antrian. Misalkan ini adalah seorang kasir, di mana ini adalah seorang customer yang ingin melakukan pembayaran terhadap produknya kepada kasir. Jadi, dia yang pertama masuk dan dia juga yang pertama keluar. Itu Q, antrian ya. Oke, selanjutnya operasi Q. Bagaimana cara memasukkan data ke dalam Q? Itu menggunakan NQ. Nah, ini ada tambahan, yaitu ada data front, mengembalikan elemen front Q tanpa menghapus. Jadi, kita bisa melihat data yang terdapat pada Q. Selanjutnya ada data size. Data size ini mengembalikan jumlah elemen di Q. Data is empty, indikasi apakah elemen Q kosong atau tidak. Nah, contoh ilustrasinya. Misalkan kita ingin NQ 2. Kita ingin memasukkan nilai 2 gitu ya. Nah, nilai 2 ada di paling depan. Kita akan NQ 3. Nilai 3 berada di belakangnya nomor 2. NQ 5 seperti ini. NQ 1 seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan frontnya dan rear. Front itu bagian depannya dan rear itu bagian belakangnya. Oke, dari sini apakah frontnya ada, apakah kosong atau tidak, size-nya berapa? Kita DQ. DQ itu menghapus nilai front, sehingga nilai frontnya berpindah menjadi 3 dan 2-nya kita hapus. Selanjutnya kondisi operasi NQ. Operasi NQ mempunyai kesamaan dengan operasi add tail di list yang mempunyai penunjuk tail. Operasi NQ mempunyai 2 kondisi, yaitu jika elemen Q kosong, jika elemen Q tidak kosong. Nah, bagaimana caranya jika NQ Q-nya empty? Nah, buat node baru, isi value elemen dengan nilai tertentu, isi next dengan 0. Kemudian langkah kedua, pastikan bahwa front diisi 0, front dan rear diisi node baru.
Nah, proses yang kedua, enqueue jika queue not empty. Nah, proses yang pertama itu buat node baru, isi value elemen dengan nilai tertentu, isi next dengan null, pastikan bahwa front tidak berisi null, next rare diisi dengan node baru, rare diisi node baru sebagai penanda node terakhir. Nah, seperti ini ya. Kasus enqueue, misalkan ada sebuah queue yang sudah berisi elemen yaitu 3, 4, 7 seperti gambar ilustrasi di sebelah kanan. Front menunjukkan ke elemen bernilai 3 dan rear menunjukkan ke elemen bernilai 7. Akan dilakukan proses enqueue dengan nilai elemen 3 dan elemen 8. Maka akan seperti ini. Buat node baru, frontnya tidak sama dengan 0. 3 dimasukkan ke sebelum rear. 4, rear-nya pindah ke 3. Begitu juga dengan nilai 8. Buat node baru, frontnya 0 apa enggak? Enggak ya. Terus langkah ketiga, pindahkan 8 di belakang 3. Rear-nya pindah ke 8. Operasi dequeue jika queue empty, tidak melakukan proses penghapusan. Ingat ya. Dequeue jika queue not empty, pastikan bahwa front tidak berisi null. Jika front sama dengan tail, front dan tail diisi null. Jika front tidak sama dengan tail, nilai front diisi ke variabel temp. Front mengacu ke node setelah front, hapus atau dispose node dari temp. Kasus dequeue, misalkan ada sebuah queue 5, 4, 2, 1 di mana frontnya 5, rear-nya 1. Nah, kita akan melakukan proses dequeue sebanyak 2 kali. Maka ilustrasinya seperti ini. Front tidak sama dengan 0, betul. Nah, temp diisi nilai front. Terus front pindah ke selanjutnya ya. Nah, nilai yang 5 tadi dihapus. Front tidak sama dengan 0, ya. Temp diisi sama dengan front. Kemudian frontnya dipindahkan ke poin 2 atau nilai 2. 4-nya kita dispose, kita hapus. Oke, contoh operasi enqueue dan dequeue yang diberikan menggunakan implementasi array atau linked list. Nah, bagaimana implementasi operasi queue? Oke, mungkin untuk materi video ini sekian saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan latihan-latihan yang ada di modul yang terdapat di e-learning. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.